warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Pur. Selamat siang, Bu Suci. Iya, selamat siang, Bu Pur. Bu Pur, apa tujuan pertemuan hari ini? Begini, Bu Suci, saya hari ini saya bingung. Saya ingin mencari solusi bagaimana saya bisa melaksanakan pembelajaran kelas rangkap dengan dua kurikulum yang berbeda. Iya. Nah, untuk itu, apakah definisi dan tujuan akhir yang diketahui oleh Bu Purna? Nah, yang saya inginkan saya menginginkan dapat mengajar kelas rangkap itu dengan baik, Bu, dan Iya. dapat memberikan materi itu secara maksimal. Oh iya, seperti itu nih Bu Pur. Nah, di Iya, sini betul. menurut Bu Pur, apakah ukuran keberhasilan pertemuan hari ini? Nah, saya menginginkan semua murid itu dapat memahami, Bu, apa materi yang saya sampaikan gitu. Jadi terlepas dia anak kelas berapa, sesuai yang saya ajar itu kan kelas 5 sama 6. Jadi dua-duanya itu saya menginginkan anak-anak itu bisa memahami materi yang saya berikan seperti itu loh, Bu. Nah, untuk itu Bu Pur, kesempatan apa yang Bu Pur miliki sekarang? Nah, kesempatan yang saya miliki sekarang saya melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan tutor sebaya. Jadi saya memanfaatkan anak-anak, Bu, selama ini saya bentuk kelompok dengan berbagai macam tugas. Ya, Ya, ya. seperti itu. Kemudian anak-anak juga saya berikan kesempatan untuk membantu temannya yang belum memahami materi. Seperti itu, Bu. Oh ya, gitu Bu Pur. Nah, di sini menurut Bu Pur, dari skala 1 sampai 10 itu, Bu Pur kira-kira sekarang itu di posisi pencapaian yang mana gitu? Saya untuk skalanya itu masih di posisi 6, Bu. Karena terus terang saya merasa belum maksimal dalam membelajarkan murid seperti itu. Karena tadi yang saya keluhkan ke Bu Suci bahwa saya itu mengajar kelas rangkap dengan materi kurikulum yang berbeda. Dari situlah saya terkadang itu bingung, saya itu harus bagaimana gitu loh, Bu. Karena kan dengan kurikulum yang berbeda, saya tentunya itu membutuhkan suatu pemikiran tersendiri buat saya seperti itu, Bu. Iya, iya nggih Bu Itu, Pur. Bu Suci. Nah, untuk itu nggih, kekuatan Bu Pur dalam mencapai tujuan tersebut niku napa kira-kira Bu Pur? Kalau kekuatan saya yang pertama adalah saya punya semangat untuk mengajar itu utama, Bu. Kunci utama saya adalah itu, Oh, yang pertama bagus adalah sekali. semangat ya. Yang kedua itu ada dukungan dari keluarga, tentunya dari keluarga itu sangat mengerti dengan kondisi saya yang harus mengajar kelas rangkap, otomatis waktu saya di rumah itu akhirnya lebih banyak saya pakai untuk membuat media pembelajaran, membuat strategi-strategi pembelajaran yang bisa saya terapkan di sekolah dengan kelas yang berbeda, sehingga dukungan keluarga itu juga luar biasa. Yang ketiga yaitu di anak-anak. Anak-anak itu mau berkolaborasi dengan baik seperti itu, sehingga saya juga tidak merasa sendiri, walaupun di situ dikatakan kurang guru, tapi bukan berarti saya bekerja sendiri karena anak-anak juga mendukung. Seperti itu, Bu Suci. Nggih Bu Purna. Nah, di sini Bu Purna pasti mengambil suatu peluang atau kemungkinan. Nah, apakah yang bisa Bu Purna ambil peluangnya dari hal tersebut Bu Purna? Iya, peluangnya yaitu yang pertama saya membuat sebuah kelompok, Bu. Itu peluang pertama Ya, saya bentuk kelompok di dalam sebuah pembelajaran. Dari hampir setiap harinya itu anak-anak membuat kelompok. Jadi berkelompok untuk menerima materi itu sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, disitulah saya memanfaatkan dengan berbagai media yang ada di sekolah. Kemudian anak-anak juga mendukung dengan tutor sebayanya. Itu menurut saya adalah peluang yang bisa saya ambil, Bu, untuk itu. Untuk lebih memanfaatkan
supaya saya itu lebih bisa maksimal dalam memberikan materi seperti itu, Bu. Jadi untuk memaksimalkan dengan melakukan hal-hal tersebut nih Bu Purna. Iya, betul, Nah, betul begitu. nah, di sini kan pasti panjenengan menemukan hambatan atau gangguan atau halangan gitu Bu Purna untuk mencapai tujuan Bu Purna. Nah, di sini apakah hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi tujuan Bu Purna? Mungkin bisa Bu Purna sebutkan mengaten. Oh gitu. Iya Bu, tentunya ada. Hambatan itu pasti ada Bu, karena kan saya seperti yang saya katakan tadi bahwa saya melakukan pembelajaran kelas rangkap. Secara otomatis hambatan saya terima lebih banyak daripada saya hanya mengajar satu kelas. Yang pertama, hambatan yang pertama adalah saya harus mampu memahami isi kurikulum, Bu. Isi kurikulum yang berbeda, kurikulum merdeka sama kurikulum darurat. Jelas itu harus, karena di situ saya harus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi secara otomatis. Itu yang kedua, yaitu hambatannya adalah bagaimana saya harus bisa menyiapkan media pembelajaran yang tepat untuk anak dengan kelas yang berbeda, dengan dalam waktu yang bersamaan. Itu juga merupakan sebuah hambatan juga, Bu. Karena kan bagaimanapun itu kan harus apa ya namanya ya, pemikiran tersendiri. Yang satunya materi ini, yang satunya materi itu, tapi bagaimana saya bisa menyajikan dan mengemas itu dengan baik dan menarik untuk anak-anak. Yang ketiganya yaitu saya di sini ya Bu ya, di situ saya yang ketiganya itu ada beberapa anak itu yang masih kesulitan membaca. Jadi ada beberapa anak kebetulan di yang kelas 5, kalau yang kelas 6 itu alhamdulillah semuanya sudah bisa membaca. Yang kelas 5 itu ada beberapa anak itu belum bisa membaca lancar. Sehingga itu juga suatu poin tersendiri buat saya. Sebenarnya kalau dikatakan hambatan secara utuh tidak, karena memang perkembangan anak itu tidak sama. Pembelajaran kelas rangkap dengan apa namanya ya, dengan bisa dikatakan fokus saya terpecah, akhirnya ada beberapa saya bukannya apa ya menyerah ataupun mengeluh, tapi ya ada beberapa rasa yang kurang puas karena saya belum bisa memaksimalkan apa ya anak-anak lah seperti itu Bu. Karena kelas rangkap itu juga membutuhkan waktu yang khusus ngoten nggih Bu Purna. Iya, betul. Nah, di sini menurut Bu Purna apakah solusi yang tepat seperti itu Bu Purna? Nah, solusi yang tepat yaitu saya harus bisa membagi waktu Bu dalam memberikan materi kepada anak-anak dengan kelas yang berbeda. Itu jelas. Yang kedua, saya harus memaksimalkan media pembelajaran terutama yang ada di lingkungan sekolah untuk memudahkan akses anak-anak dalam menerima materi. Itu yang jelas. Yang ketiga yaitu saya menjadikan anak-anak itu tutor sebaya untuk membuat murid lain yang belum memahami materi. Seperti itu, Bu. Ya, nggih Bu Purna. Nah, setelah semua itu pasti jenengan punya rencana. Nah, rencana Ibu Purna untuk mencapai tujuan tersebut ini ku napa? Nah, sesuai solusi yang saya beri, solusi yang menurut saya tadi perlu ya Bu seperti tadi. Ya, nggih. Saya rencananya ada yaitu tadi semua solusi itu saya terapkan ke anak-anak satu persatu. Bagaimana saya harus bisa mengkombinasikan dari semua solusi yang ada itu menjadi sebuah pembelajaran utuh yang menyenangkan seperti itu, Bu. Nah, pasti ada sebuah skala prioritas yang ingin Bu Purna capai di sini. Nah, adakah skala prioritas yang ingin Bu Purna capai? Ada Bu tentunya. Saya menginginkan bahwa pembelajaran yang saya berikan ke anak-anak itu adalah pembelajaran yang menyenangkan. Jadi anak-anak ketika walaupun mereka diajar dengan kelas rangkap secara otomatis tidak mendapat perhatian penuh dari saya, tetapi anak-anak itu merasa senang ketika saya mengajar gitu. Jadi tidak ada rasa kecewa di anak, oh Bu Guru kalau ngajar kurang maksimal karena harus membagi antara kelas 5 dengan kelas 6 seperti itu Bu. Jadi anak-anak merasa happy gitu Iya, ya, bagaimanapun ya, saya happy, menyenangkan. Iya, Nah, betul. di sini apakah menurut Bu Purna
strategi untuk hal tersebut, Bu Purna? Ya, untuk strategi untuk mencapai skala prioritas yang saya inginkan tadi Bu ya, supaya murid itu senang dengan saya, secara otomatis yang pertama tadi saya harus bisa membagi waktu dalam memberikan materi pelajaran itu. Kemudian saya otomatis harus tadi memaksimalkan media pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi saya berusaha yang ada di sekolah itulah yang saya pakai untuk media pembelajaran. Kita manfaatkan perpustakaan, laboratorium, lingkungan alam sekitar, otomatis seperti itu. Dan juga itu tadi apa namanya, saya juga mengajak anak-anak untuk menjadi tutor sebaya untuk membantu murid lain yang belum memahami materi seperti itu. Mungkin kan dengan tutor sebaya terkadang anak-anak kan juga lebih apa namanya, lebih mudah memahami. Terkadang kan kalau dari gurunya tidak paham, tetapi dari temannya malah lebih paham. Seperti itu. Ya, betul. Nah, untuk melakukan hal tersebut, bagaimanakah untuk jangka waktunya, Bu? Bu Purna membutuhkan jangka waktu berapa kira-kira, Bu? Jangka waktunya itu saya mentargetkan itu dalam 1 semester, anak-anak itu bisa mampu memahami materi yang saya berikan, minimal itu 90% sudah bisa mereka pahami, seperti itu, Bu. Oh iya, Bu Purna. Nah, berdasarkan tadi, untuk ukuran keberhasilan rencana aksi Bu Purna tersebut, niku nopo nih? Itu apa? Untuk apa, Bu? Ukuran keberhasilan rencana Aksinya, Bu, aksi. ya? Iya. Iya. Rencana aksi saya itu yaitu apa ya, Bu, ya? Saya menginginkan semua murid itu dapat memahami. Ukuran keberhasilan dari rencana aksi saya ini tadi, saya menginginkan anak-anak itu memahami semua materi yang saya ajarkan. Gitu. Jadi anak-anak bisa memahami dan bisa mempraktekkan, itu adalah ukuran keberhasilan yang saya inginkan seperti itu, Bu. Iya. Nah, untuk keberhasilan, ukuran keberhasilan tadi kan pasti kadang ada gangguan ya, Bu ya. Nah, itu bagaimanakah cara Bu Purna untuk mengantisipasi gangguan itu, nggih? Nah, saya yang pertama yaitu memberikan penjelasan, Bu, kepada anak-anak. Kenapa saya harus melakukan pembelajaran kelas rangkap. Saya berikan penjelasan pada anak-anak bahwa sekarang ini sekolahan kekurangan guru. Dan tentunya harus ada guru dan pembelajaran tetap berjalan sehingga harus ada guru yang mengajar ya. Oleh karena itu saya memberikan pemahaman pada anak-anak walaupun Bu Guru membagi waktu dengan anak kelas 6 sama kelas 5, tetapi materi tetap Bu Guru berikan secara utuh. Jadi anak-anak supaya apa ya? Anak-anak itu tidak tidak galau lah, tidak galau kalau ya berarti nanti seperti ini seperti itu. Iya. Bisa memahami dan mengerti keadaan begitu nih Bu Purna ya, anak-anak. Iya, betul. Nah, di sini apakah komitmen dari Bu Purna terhadap rencana aksi nyata yang telah Bu Purna buat? Iya. Dari sini komitmen yang saya rencanakan ya Bu, sesuai komitmennya yaitu saya akan melaksanakan semua strategi, semua solusi, semua rencana aksi nyata saya itu satu persatu dengan maksimal dalam jangka waktu yang tadi saya katakan bahwa yang pertama itu adalah 1 semester dulu. Di situ saya nanti akan melihat apakah jangka waktu sekian itu cukup atau tidak, apakah ada perubahan hasilnya atau tidak, seperti itu, Bu. Oh, nggih Bu Purna. Untuk hal-hal tersebut, siapakah dan apa saja yang dapat membantu Bu Purna dalam menjaga komitmen dari Bu Purna? Iya, yang pertama ada kepala sekolah, Bu, yang kedua adalah teman sejawat, yang ketiga wali murid, yang keempat adalah murid. Jadi semuanya itu menjadi satu seperti itu, Bu. Berkolaborasi, jadi seperti itu nggih. Iya. Nah, di sini menurut Bu Purna, bagaimanakah dengan tindak lanjut dari sesi coaching hari ini Bu Purna? Nah, tindak lanjutnya adalah begini, Bu. Setelah saya melaksanakan semua solusi yang saya katakan tadi dengan berkolaborasi dengan Bu juga ya tadi ya, bagaimana solusinya juga.
setelah Iya. dari konsultasi ini saya akan menerapkan pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah kita bahas bersama ya Bu ya. Tadi saya Iya. seperti ini, menurut Bu Suci ini sudah tepat. Nah setelah itu dalam waktu 1 semester ini saya akan menganalisis, kemudian nanti Bu Suci jangan bosan-bosan ya Bu ya, saya datang Ya Bu kembali Purna, ya untuk monggo. menceritakan kembali hasilnya apa yang sudah saya terapkan selama 1 semester, seperti itu Bu. Iya Bu, nanti silahkan setelah panjenengan melaksanakan aksi-aksi panjenengan, solusi tadi, nanti seperti apa hasilnya setelah direfleksi, kita bisa sharing kembali Bu Purna. Iya. Baik Bu Suci, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya pamit dulu Bu Suci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Purna, monggo sugeng tindak. Waalaikumsalam.